Ada keheningan di sekitar, kecuali angin. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Tentu saja, kamu tidak harus setuju. Aku tidak keberatan. Setelah berbicara, Qin Yichen berjalan ke posisi yang sebelumnya dijelaskan oleh Liu Xuang. Hampir segera setelah dia berbalik, Qin Yichen mendengar diskusi di belakangnya. Orang ini sangat kasar. Dia seperti 250,000 sampai 80,000. Potong, itu hanya dunia rahasia. Dipukul dengan keras tidak lebih dari diusir dari alam rahasia. Apakah kamu menginginkan bantuanmu? Jika Anda ingin saya melihatnya, semuanya hilang. Liu Xuang, di mana Anda menemukan produk yang luar biasa seperti itu? Liu Xuang menyeka keringat dingin dari dahinya. Tidak ada yang perlu dijelaskan dengan tergesa-gesa, hanya omelan. Diam. Jangan berspekulasi dengan pengetahuanmu. Jika dia benar-benar bergerak, kamu bahkan tidak bisa menahan satu gerakan. Martabat yang kuat adalah kebebasan yang kuat. Setelah berbicara, Liu Xuang buru-buru mengikuti jejak Qin Yichen dengan senyum menawan di wajahnya. Tuanku, jangan repot-repot dengan mereka. Orang-orang ini bukan dari keluarga Zongtian. Mereka tidak melihat pertempuranmu kemarin. Sungguh, percayalah, orang-orang ini tidak tahu harus berbuat apa. Tuan, tolong katakan sesuatu. Sanjungan Liu Xuang membuat 8 orang yang tersisa tampak tercengang. Apa identitas Liu Xuang? Utusan tingkat kedua dalam keluarga Zongtian. Kekuatannya sudah di tengah-tengah batch teratas. Mereka bisa menyentuh paha Liu Xuang, dan itu sudah masalah kesempatan. Di mata mereka, kata-kata apapun yang Liu Xuang katakan memiliki bobot yang tak tertandingi. Orang yang dibawa Liu Xuang tidak memiliki kabut hitam di tubuhnya, jadi dia tidak bisa melihat kebenaran sama sekali. Mereka secara alami memiliki keraguan. Bagaimanapun, seperti Liu Xuang, Anda harus menunjukkan kekuatan Anda terlebih dahulu. Hanya mengandalkan pakaian utusan tingkat pertama, orang ini tidak bisa menjadi lawan Changle. Utusan tingkat pertama dan utusan tingkat ketiga, jika tidak ada perbedaan esensial, mengapa mereka harus dibedakan? Tepat ketika semua orang bingung, orang yang memimpin akhirnya angkat bicara. Kalau tidak, untuk sementara kita akan mempercayainya sekali. Bagaimanapun, identitas dan sikap Liu Xuang tidak cukup untuk menipu kita. Teruskan. Kalau kamu menangkap sesuatu yang bagus. 8 orang dengan cepat mengikuti Qin Yichen dan keduanya, tetapi tim itu agak diam. Ketika saya datang ke pintu masuk alam rahasia, bukan itu yang diharapkan Qin Yichen, itu adalah menara yang mencapai langit. Di bawah menara, ada beberapa anggota keluarga yang menjaga di bawah. Orang-orang dari keluarga Zongtian melihat Qin Yichen dan buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Yang mulia, Liu Xuang. Qin Yichen melambaikan tangannya. Kita akan memasuki alam rahasia. Saya di sini untuk pertama kalinya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di alam rahasia ini. Tolong beri saya pengantar singkat. Orang-orang dari keluarga Zongtian juga memiliki otak. Tuan Huisi, situasi alam rahasia adalah seperti ini. Menurut keadaan pikiran yang terkuat, lingkungan alam rahasia yang cocok untuk yang terkuat lahir. Selama Anda dapat memasuki bagian paling tengah dari alam rahasia, Anda dapat menemukan latihan yang paling cocok untuk Anda. Rahasia-rahasia ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Alasan utamanya adalah setelah memasuki alam rahasia, kesulitannya akan meningkat setiap kali Anda memasuki alam rahasia. Ini adalah sarana penting bagi beberapa keluarga di sekitar kita untuk memperkuat kekuatan mereka. Tuanku, Anda di sini untuk pertama kalinya. Anda tidak perlu membayar biaya apapun, tetapi Anda harus mendedikasikan iman Anda untuk masuk lain kali. Mendengar ini, Qin Yichen mengangkat alisnya. Kekuatan iman? Saya tidak memiliki kekuatan iman sekarang. Bahkan jika ada, itu harus menjadi kekuatan iman di kuil penguasa cahaya. Melepaskan kekuatan iman pada penguasa cahaya di depan semua orang untuk membuktikan bahwa dia adalah pengkhianat. Memikirkan adegan seperti itu, Qin Yichen mengutuk dalam hati. Siapapun yang melakukan ini adalah idiot. Sama seperti yang dipikirkan Qin Yichen, orang yang berada di sebelah keluarga Lan Yu keluar. Itu muncul untuk memuji Qin Yichen. Selamat kepada Guru Si karena meningkatkan kultivasi Anda. Saya Li Kang. Kami bertemu di tahun-tahun awal. Apakah Anda lupa? Tidak ingat? Sial, kamu adalah orang yang mulia dan melupakan banyak hal. Ayo pergi ke sana untuk mengejar ketinggalan. Ngomong-ngomong, itu akan memakan waktu sebelum alam rahasia terbuka, jadi jangan tunda. Qin Yichen menatap Li Kang dengan ragu, dan setelah ragu sejenak, dia tiba-tiba mengerti. Di mata bingung Liu Xuang, Qin Yichen tertawa terbahak-bahak, meraih bahu Li Kang, dan tampak tiba-tiba sadar. Ternyata itu kamu. Kamu belum melihatnya selama beberapa tahun. Dan penampilanmu telah berubah. Bahkan aku tidak mengenalinya pada awalnya. Ayo pergi, ayo mengejar. Qin Yichen dan Li Kang mencapai konsensus dan keduanya tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Li Kang ini pasti tahu catatannya dan ingin bersikap sopan. Adapun isi dari sapa,
Itu tidak lebih dari metode rahasia lelaki tua berambut putih itu. Bagaimanapun, ini adalah ujian untuk diri sendiri. Jika itu hanya dunia rahasia, itu terlalu tidak menantang. Itu tidak cukup untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa di alam rahasia ini, lelaki tua berambut putih itu pasti akan mempersiapkan apa yang menurutnya adalah batas atas kekuatan Qin Yichen. Jika Anda dapat mengetahui apa yang terjadi dalam penjelajahan alam rahasia, kemungkinan besar Anda akan langsung mengatur sendiri kesulitan tertinggi dari alam rahasia. Keduanya memanggil saudara sepanjang jalan, melihat betapa panasnya mereka. Kamu bocah, apakah kamu ingat ketika kami berdua naik ke pohon untuk menangkap burung bersama? Ketika seseorang memiliki lubang besar di celana mereka. Hahaha, jangan menyebutkan hal memalukanku, itu terlalu memalukan. Keduanya berbicara dengan sangat gembira, dan tidak ada yang bisa melihat bahwa mereka berdua tidak saling mengenal sama sekali. Liu Xuang tidak bisa masuk untuk sementara waktu, dan hanya bisa menontonnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali. Silakan dan bersiaplah, masih beberapa saat sebelum ranah rahasia terbuka. Liu Xuang menanggalkan sebagian dari kekuatan iman dari tubuhnya, dan itu adalah biaya memasuki alam rahasia untuk dijelajahi. Butuh waktu untuk mengumpulkan kekuatan iman, dan mereka tidak tahu mengapa guru sekte pembunuh dewa membutuhkan hal-hal ini, karena dalam arti tertentu, guru sekte pembunuh dewa dapat menggunakan kekuatan iman itu sendiri. Tapi bagaimanapun, ribuan tahun aturan telah menjadi akal sehat. Qin Yichen dan Li Kang datang ke hutan, dan Li Kang mengambil inisiatif untuk memblokir daerah sekitarnya, dan kemudian muncul untuk memberi hormat kepada Qin Yichen lagi. Terima kasih, Tuan Xi, atas penghargaan Anda. Saya akan mempersingkatnya. Tadi malam, Liu Xuang membawa beberapa orang ke alam rahasia. Saya sedang bertugas saat itu. Saya pikir mereka agak aneh, jadi saya terus berpikir sedikit lagi. Hanya saja posisi saya relatif rendah, dan saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Namun, pagi ini, sebuah tim memasuki alam rahasia sebelum Anda. Dia mengatakan bahwa aturan alam rahasia telah direvisi, dan sekarat tidak akan dikirim keluar dari alam rahasia, hanya dengan menghancurkan jimat. Berguna. Anda pasti sudah hafal poin ini. Tuan, ini adalah masalah hidup, jadi pastikan untuk mengingatnya. Qin Yichen sedikit mengangguk, dan dengan santai memberi Li Kang beberapa hal yang ingin dia sembunyikan. Terima kasih.